Assalamualaikum Bere, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Di video terdahulu saya jelaskan bahwa video ini akan menjelaskan keberpihakan saya. Kemanakah suara saya akan diarahkan kepada paslon yang akan ikut dalam kontestasi nanti 2024 bulan Februari tanggal 14. Dan mungkin kalau ada putaran berikutnya ya tanggal segitu gitu. Tetapi saya ingin menjelaskan dulu sistematika berpikir saya karena semakin banyak subscriber tembus 1 juta, tetapi semakin sedikit orang yang memiliki pemahaman tentang bagaimana sistematika berpikir di channel ini gitu. Jadi maksudnya ketika kemarin saya duet dengan Paroki Gerung, maka banyak orang yang mengira bahwa saya adalah paslon nomor 1 gitu, atau ikut pada paslon nomor 1. Ketika saya misalkan ikut setuju pada misalkan IKN, maka banyak orang yang mengira bahwa saya adalah paslon nomor 2. Ketika saya bikin video yang kemarin itu, dukungan terhadap Pak Mahfud, saya dikira sebagai pendukung paslon nomor 3. Jadi orang-orang berpikir begitu sederhananya, begitu simpelnya, hanya menggunakan 1-2 variabel untuk menjudge bahwa orang itu ikut pada satu paslon gitu. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa saya nunggu bayaran berapa dari partai politik. Saya diundang oleh beberapa tokoh atau beberapa partai politik untuk bergabung dengan mereka, tetapi saya menolak. Jadi sedikit di antara influencer yang menolak ketika mendapatkan tawaran itu adalah saya. Kebanyakan influencer yang mendapatkan tawaran itu pasti langsung menerimanya dan beraya mengetahui siapa saja mereka. Saya tidak termasuk yang seperti itu. Tawaran-tawaran dari pihak luar saya tidak ikutan. Kecuali kalau misalkan saya diminta untuk turut membangun negara tanpa ikutan partai politik dan sebagainya, mungkin saya akan menerimanya. Tetapi saya di sini ingin menjelaskan bagaimana sistematika berpikir di channel ini biar banyak orang yang menjadi paham gitu. Jadi saya akan saya akan bandingkan dulu dengan sistematika berpikirnya Pak Ade Armando terkait dengan keberpihakan beliau dalam dunia politik. Dia katakan seperti ini. Dia adalah pro terhadap pluralisme, dia pro terhadap demokratisasi, dia pro terhadap liberalisme, dia pro terhadap penegakan hukum dan HAM di Indonesia. Dan representasi dari semua gagasan itu mewujud pada dukungannya pada Pak Jokowi kemarin lalu itu. Begitu. Jadi dan ini terjadi untuk semua orang atau kebanyakan orang. Jadi maksudnya ketika dia memiliki ide, dia memiliki gagasan, maka dia kemudian berpikir bahwa ide dan gagasan itu harus diwujudkan dalam dukungan pada salah satu tokoh, pada salah satu pihak, pada salah satu kandidat. Begitu. Nah, inilah yang kemudian membuat banyak orang menjadi fanatik. Jadi fanatik itu misalkan saya dukung Prabowo Subianto, saya dukung ini, saya dukung itu, misalkan seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena banyak orang yang percaya pada satu ideologi tertentu, bahwa misalkan kalau saya Islamis, saya religius dan saya ingin memperjuangkan agama saya, maka saya akan wujudkan itu pada dukungan pada Anies. Atau ketika saya ingin pluralisme, ketika saya ingin bahwa di Indonesia keberagaman masih tetap terpelihara, maka saya akan dukung Pak Ganjar dan sebagainya. Jadi ide-ide yang kita miliki itu kita wujudkan dalam dukungan pada salah satu paslon. Begitu kan? Nah, kebanyakan orang begitu. Dan karena itulah orang menjadi fanatik. Saya mah tetap bagaimanapun apa yang terjadi pilih Prabowo Subianto gitu. Karena dia gini gitu ya. Nah, itu harus diklarifikasi bahwa saya tidak seperti itu. Saya berkebalikan dari itu. Masalah pertamanya itu adalah bahwa saya tidak percaya pada gagasan atau sistem ideologi tertentu. Saya tidak percaya dan saya cenderung menolak pada semua yang namanya isme, feminisme, nasionalisme, komunisme, liberalisme, dan semua isme-isme itu saya tolak. Termasuk juga gagasan-gagasan semacam demokrasi. Kenapa seperti itu? Karena pertimbangan saya adalah bahwa isme-isme itu atau ideologi-ideologi itu berpusat pada etika, bukan pada sains. Dan karena berpusatnya pada etika, maka dipastikan ujungnya itu pasti utopia dan prosesnya itu pasti gimmick belaka. Saya yakin seperti itu. Karena apa? Misalkan ya, misal nasionalisme itu patokannya apa? Patokannya adalah bahwa setiap bangsa yang satu rumpun, yang satu bahasa, yang memiliki kesamaan-kesamaan tertentu, maka dia harus berkumpul dalam satu entitas politik yang besar gitu. Ya, itu kan kenapa harus seperti itu kan? Pada kenyataannya tidak mungkin seperti itu gitu. Nah, karena saya tidak berideologi atau saya tidak memiliki gagasan tertentu dalam hal itu, saya agnostik dalam hal gagasan ideologi, maka saya tidak mungkin mencantumkan ide, gagasan, dan ideologi saya pada pihak tertentu, pada orang tertentu. Jadi misalkan karena saya pan-islamisme, saya akan begini, ya enggak. Karena sejak awal saya memang tidak berideologi. Itu yang pertama yang harus digarisbawahi di channel ini, yang ketika channel saya masih kecil, saya sering menyampaikan ini, tetapi sekarang banyak terlupakan karena subscribernya udah banyak. Tapi buat subscriber baru, mohon
tekankan itu ya, ini sistematika berpikirnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga tidak mungkin menjadikan satu objek, satu partai, satu pihak, satu figur itu sebagai tempat di mana saya memanifestasikan ide-ide saya, atau tempat di mana saya menggantungkan ide-ide saya gitu. Jadi kan seperti yang tadi, karena saya adalah seorang pluralis, karena saya adalah seorang liberalis, karena saya adalah seorang nasionalis, karena saya menjunjung tinggi hak asasi manusia, kata Pak De Armando, maka kemudian saya menggantungkan gagasan saya itu kepada figur Pak Jokowi, kan begitu. Nah, saya agak seperti itu. Kenapa? Kalaupun saya percaya pada adanya kebenaran, kalaupun saya percaya adanya keadilan pada satu, maka saya tidak percaya bahwa itu akan dimiliki oleh satu pihak, satu figur saja. Sebagai manusia, dia pasti bisa salah. Sebagai manusia, dia pasti juga bisa benar. Sama seperti saya, bikin video, banyak melakukan kesalahan, biasa, namanya juga manusia. Dan semua orang juga melakukan hal yang seperti itu. Jadi, tidak mungkin, seandainya ya, saya adalah seorang pluralis, seandainya saya adalah seorang liberalis, saya tidak mungkin mengantarkan seseorang itu sebagai rasulnya saya gitu, sebagai orang yang bisa saya percaya untuk bisa mengemban apa yang saya pikirkan gitu. Jika saya misalkan seorang liberalis, bahkan saya tidak akan menggantungkan itu kepada Pak Rocky Gerung misalkan. Karena apa? Karena sebagai manusia, beliau itu otonom. Sebagai manusia, beliau itu bisa berpikir ke sana dan kemari. Dan karena itu kadang-kadang dia mengkhianati satu gagasan, kadang-kadang tidak gitu. Jadi ketika saya misalkan ya, di banyak video, saya mendukung Pak Jokowi. Saya mendukung soal hilirisasi, saya mendukung Pak Jokowi bahkan kadang-kadang soal utang, saya mendukung Pak Jokowi dan hal sebagainya. Tetapi di sisi lain saya mengkritik Pak Jokowi soal otoritas, saya mengkritik Pak Jokowi soal keberpihakan dan sebagainya. Nah, kenapa seperti itu? Saya nggak peduli Pak Jokowinya, saya peduli pada gagasan yang dibawanya, tindakannya, fokusnya itu adalah pada tindakan, pada pikiran. Jadi kalau Pak Jokowi dalam hal ini benar, ya sudah, saya dukung dia. Kalau dalam hal ini Pak Jokowi salah, ya udah, saya kritik beliau gitu. Bukan seperti pendukung paslon gitu. Pendukung paslon ini mau benar didukung, mau salah dibelain. Gak kayak gitu Baraya. Itu banyak sekali orang-orang intelektual di Indonesia yang kalau dia sudah mendukung, sudah menyimpan dukungannya pada satu orang, maka kalau dia salah dibela mati-matian, kalau benar dia disanjung habis-habisan. Ya agak gitu juga. Setiap orang itu bisa benar dan salah. Saya bisa mendukung Pak Ganjar kalau misalkan ada kegiatan-kegiatan, ada pikiran, ada program-program yang memang bagus. Saya akan menolaknya kalau misalkan menurut saya itu tidak bagus. Kan begitu. Jadi standarnya kebenaran, standarnya secara subjektif apa yang saya pikirkan, apa perspektif saya, paradigma saya terkait dengan kebenaran, bukan pada figur tertentu. Figur tertentu saya yakin dia bisa benar dan bisa salah, dan bisa meleset dari apa yang saya bayangkan tentang kebenaran itu gitu. Jadi banyak orang yang, wah Pak Guru Gumbul itu mengkritik kesana kesini, silat dikritik, pesantren dikritik, apa dan sebagainya. Saya nggak mengkritik silat, saya mengkritik silat yang rusuh. Kalau silatnya saya nggak ikutan di situ. Saya misalkan barusan nyenggol Pak Ade Armando, saya menghormati beliau sebagai pribadi. Tetapi gagasannya ada yang saya setuju, ada yang saya tidak. Kan begitu, sederhana seperti itu. Pak Guru Gumbul anti Wahabi, tidak seperti itu. Sahabat terdekat saya itu orang Wahabi dalam tanda kutip. Dan Wahabinya saya nggak urusan, tindakan dia, pikiran dia. Ayo kita diskusikan, ayo kita kritik gitu. Nah, ini pikiran semacam ini, sistematika semacam ini tuh asing di Indonesia karena orang itu selalu berpihak gitu. Jadi dalam metodologi berpikir itu kebanyakan orang itu berpikir berdasarkan hawa nafsunya, keinginannya, naluri biologisnya, atau kemudian ketika dia sudah intelektual itu sedikit, biasanya dia akan cenderung menggantungkan pikirannya itu pada otoritas yang dia dianggap lebih gitu. Nah, saya tidak seperti itu, saya mohon maaf ya. Nah, itu harus clear, itu harus jelas. Nah, sekarang tiba pada bagian yang paling ditunggu-tunggu. Saya berpihak pada kubu nomor berapa? Saya mulai urutkan satu-satu dari yang paling tidak populer ya, yaitu kubu nomor 3. Saya apresiasi Pak Ganjar karena beliau itu adalah orang yang dekat dengan rakyat, jago main medsos, terbuka apa adanya dan sebagainya. Tetapi saya pikir, ini pendapat pribadi saya, jangan disomasi. Saya pikir Pak Ganjar dan timnya itu adalah salah satu orang yang kurang tahu diri. Dalam arti maksudnya adalah Pak Ganjar itu waktu memimpin menjadi gubernur di Jawa Tengah itu minim prestasi, biasa-biasa aja. Ya memang ada beberapa yang sangat kontroversial, misalkan soal angka kemiskinan itu kan sangat kontroversial, itu bisa digoreng sama kubu manapun gitu. Tetapi
harus digarisbawahi bahwa itu memang minim prestasi, sedikit sekali prestasi yang bisa dibanggakan, biasa-biasa aja. Jadi kalau misalkan ada orang yang sangat biasa-biasa aja, kemudian dia nyalon pada level yang lebih tinggi, saya pikir itu agak keterlaluan. Maksudnya kalau misalkan dibandingkan dengan Pak Jokowi itu di Solo bagus, makanya dia naik level ke DKI. Di DKI dia bikin hype, makanya dia naik level berikutnya ke negara gitu. Ya betapapun itu kontroversial, betapapun itu banyak yang menjadi masalah, tetapi wajar ketika beliau naik level. Karena apa? Karena memang sudah menorehkan prestasi yang besar atau sudah menunjukkan citra dirinya itu kepada masyarakat luas gitu. Nah, Pak Ganjar tidak seperti itu. Jadi ngapain juga Pak Ganjar itu nyalon? Karena prestasinya biasa-biasa aja, bahkan cenderung kurang gitu. Kemudian tidak ada hal besar yang beliau hasilkan gitu, tetapi berani nyalon dan berhadapan dengan orang-orang yang lain, pesaing-pesaing yang lain. Saya pikir sih pada bagian ini itu memang harus dikoreksi. Dan kemudian ditambah lagi ini masalahnya. Kenapa Pak Ganjar akhirnya maju? Ternyata juga bukan kehendaknya, tetapi karena menjadi petugas partai yang disuruh, yang diminta, yang diwajibkan, yang didorong oleh Ibu Megawati. Jadi dalam hal ini masalahnya kembali lagi, ternyata Pak Ganjar tidak memiliki otoritas, tetapi otoritas itu di bawah Ibu Megawati sebagai pemimpin partai dan Pak Ganjar sebagai petugas partai. Saya selalu menggarisbawahi istilah petugas partai ini karena saya sakit hati sebenarnya dengan ini. Banyak orang-orang PDIP yang cari-cari alasan dengan petugas partai itu nggak jadi masalah, petugas partai itu jadi masalah, Bara, ya. Karena kalau misalkan mau, sebut aja itu adalah kader partai, bukan petugas partai. Kader itu artinya adalah orang yang memiliki kontribusi positif, orang yang sudah menaiki jenjang tertentu pada satu partai. Sehingga ketika disebut kader partai, sama seperti partai-partai yang lain, itu tidak akan menyinggung siapapun. Tetapi kalau misalkan disebutnya petugas partai, maka istilah petugas itu meniscayakan ada bosnya. Di mana-mana kalau ada yang namanya petugas, itu pasti ada bosnya. Iya kan? Kalau ada petugas kebersihan itu pasti ada bosnya gitu. Nah, kalau misalkan Pak Ganjar, Pak Jokowi disebut sebagai petugas partai, siapa bosnya? Itu kan yang jadi masalah, itu konsekuensi logis dari istilah, dari diksi petugas itu, karena petugas itu pasti ada bosnya gitu. Nah, jadi ini dipertahankan sama orang-orang PDIP untuk apa ya? Karena tadi itu kalau misalkan sudah pro pada satu kubu, udah aja terus-terusan dibela mati-matian gitu. Ya walaupun tidak logis, walaupun tidak apa. Nah, ini masalahnya apa? Kalau misalkan seorang presiden tidak memiliki otoritas, kalau seorang presiden kemudian dikuasai atau dikendalikan oleh orang yang lain, maka untuk apa demokrasi? Demokrasi itu kita memilih presiden, bukan memilih siapa yang akan menjadi bos dari presiden itu gitu. Jadi kalau misalkan Pak Ganjar itu masih di bawah naungan, misalkan seseorang yang katakanlah memiliki otoritas yang lebih dari dirinya, untuk apa pemilu? Jadi pada akhirnya ini menjadi pangkal dari semua blunder atau kebanyakan blunder yang dilakukan oleh Pak Ganjar. Jadi Pak Ganjar misalkan dulu sempat mendekati kelompok-kelompok Islam dengan menolak kandidat Israel, kontingen Israel gitu ya, seperti itu. Itu kan ternyata juga bukan kehendak dari dirinya, tetapi ada yang membisikinya dari pihak lain, dari otoritas lain. Ya kalau seperti itu, saya tentu saja menolak untuk memilih presiden yang memiliki otoritas minus, yang memiliki otoritas di bawah otoritas pihak yang lain. Karena saya memilih presiden karena dia adalah perwujudan dari kehendak saya, keinginan saya, maka dia harus memiliki otoritas penuh, kan begitu ya. Nah, itu adalah alasan saya untuk menolak Pak Ganjar nomor 3. Bagaimana dengan nomor 1 dulu ya, kan nomor 1. Kita mulai dari yang baik-baik dulu, dari Pak Anies. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwa Pak Anies itu cuma gak jago ngomong gitu ya, jago retorika gitu. Ya nggak seperti itu cuma haternya doang yang mengatakan seperti itu. Pak Anies itu memang pintar beneran. Dia itu adalah salah satu rektor termuda di Indonesia, bahkan yang paling muda di Indonesia dalam sejarah di masa yang lampau gitu ya. Di usia seumuran saya dia sudah menjadi seorang rektor, itu saya pikir adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya walaupun rektor dari universitas yang begitu gitu, yang rada kontroversial. Ya tetapi apapun itu, beliau itu adalah seorang rektor, seorang akademisi, dan itu ngomongnya bukan omdo. Karena apa? Karena orang Cina, orang Australia, orang yang bule, orang yang sipit, orang yang berkulit gelap, orang Timur Tengah yang hidungnya kegedean dan sebagainya, itu mau mendengarkan ceramahnya dia selama berjam-jam di universitas masing-masing, karena beliau memang sering diundang dalam seminar-seminar dan sebagainya. Jadi levelnya ya kurang lebih seperti Pak SBY lah. Jadi kemampuan beretorikanya bukan hanya retorika, tetapi memang beliau adalah seorang akademisi. Nah, cuman satu hal yang harus digarisbawahi di sini yang akhirnya membuat saya jadi tidak mau mendukung dia.
itu adalah karena beliau belum bertobat dari melakukan kejahatan-kejahatan yang dilakukan seperti pemilu sebelumnya, yaitu apa? Menggunakan identitas-identitas keagamaan untuk menjadi alat politik. Dulu kita sudah mengetahui itulah, kita gak usah dibahas lagi ya. Sampai ada banyak masjid yang menolak menyolatkan, menolak menguburkan seorang muslim hanya gara-gara beda partai politik. Itu kan dari pendukungnya Pak Anies ini kan. Dan sekarang ini diulang lagi. Jadi ketika kampanye tiba-tiba dikerubutin oleh ulama, kemudian ulama itu mengeluarkan fatwa, kami ulama, ada ulama ngaku ulama tapi gak apa-apa lah, kami ulama mewajibkan pertanggungjawaban dunia akhirat untuk memilih Anies. Nah, kata-kata mewajibkan itu, istilah wajib itu kan di dalam agama itu terminologi yang berat gitu. Kalau misalkan tidak dilaksanakan berarti dosa gitu kan. Nah, karena itu berarti harus ada dalilnya. Nah, ini dalil memilih Anies itu di mana? Apakah karena sebelumnya sudah difatwakan juga bahwa Pak Anies itu adalah Imam Mahdi gitu? Kan nggak bisa. Nah, tapi Pak Anies itu memang menggunakan terminologi-terminologi agama, istilah-istilah agama untuk menguatkan elektabilitasnya. Jadi ada fatwa lah. Kemudian, saya setuju kalau misalkan agama itu dijadikan inspirasi berpolitik kita. Saya sangat setuju kalau misalkan agama ada di atas gagasan politik kita. Tetapi kalau misalkan agama ada di bawah, kemudian dijadikan alat politik, nah itu adalah sesuatu yang bermasalah. Sesuatu yang sangat sakral saja bisa dijadikan alat, bagaimana sesuatu yang lain, saya pikir ini adalah kebijakan yang terlalu oportunis gitu. Tapi kan bukan Pak Anies yang melakukan itu. Pak Anies membiarkan para pendukungnya untuk melakukan itu. Kenapa dia tidak melakukan klarifikasi? Saya yakin sebagai seorang intelektual, saya yakin sebagai seorang dalam tanda kutip liberal yang bergagasan maju, tidak mungkin Pak Anies itu setuju kalau misalkan dirinya disakralkan, bahwa dirinya itu pada akhirnya dianggap diwajibkan untuk memilih dirinya gitu. Itu gak ada ceritanya. Kenapa sampai main fatwa? Dari dulu main fatwa, sekarang juga main fatwa. Ini ironi, status beliau sebagai seorang akademisi kemudian akhirnya juga tercoreng gara-gara kelakuan-kelakuan politik yang agak kurang gitu, yang kacau seperti ini gitu. Dan akhirnya apa? Ini mengancam Baraya, ini levelnya sudah mengancam. Karena apa? Karena kelompok-kelompok paling intoleran di Indonesia, kelompok-kelompok kacamata kuda yang melihat hanya dalam satu perspektif dan satu paradigma saja, kebanyakan ngumpulnya di situ. Jadi kalau misalkan Pak Anies yang terpilih, ya jadi jangan-jangan ya Pak Aniesnya nggak seperti itu. Tapi makanya saya pertanyakan, kalau Pak Anies nggak seperti itu, kenapa membiarkan para pendukungnya menjadi seperti itu? Kan gawat gitu. Dan ditambah lagi ada masalah lain, yaitu apa? Sama seperti Pak Ganjar, Pak Anies itu adalah petugas partai. Jadi beliau dipilih karena beliau bukan orang partai ya, beliau bukan ketua partai, dia tinggal punya partai dan sebagainya, maka dia menggantungkan kepada Pak Surya Paloh. Dan Pak Surya Paloh pada akhirnya juga bukan hanya jadi manajernya, bukan hanya jadi orang yang mengangkatnya, tapi banyak sekali memasukkan, termasuk juga kan salah satu yang paling kontroversial dari Pak Anies itu adalah dia wakilnya itu adalah Caimin. Nah, siapa yang mengusung Caimin itu adalah ijtihad politik dari Pak Surya Paloh gitu. Jadi bukan dari Pak Aniesnya gitu. Jadi kalau misalkan sudah seperti ini, sama seperti Pak Ganjar, jadi nanti kalau misalkan sudah jadi presiden, jangan-jangan otoritasnya dipegang sama Pak Surya Paloh gitu. Jangan-jangan seperti itu ya. Ya kita nggak tahu. Cuman belakangan kita mengetahui bahwa orang-orang yang jadi petugas partai itu biasanya banyak intervensi dari orang-orang yang tidak kita kenal atau tidak kita kehendaki gitu. Jadi silakan pendukung 02 yakinkan pendukung 01 yakinkan kepada saya kenapa saya harus memilih Pak Anies. Ya, kita lanjut ke yang paling banyak pendukungnya di Indonesia, yang katanya sampai 50% di Indonesia, yaitu calon nomor 2, Pak Gemoy, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Kenapa saya harus mendukung dia? Sebenarnya saya tidak memiliki alasan kenapa harus mendukung beliau-beliau ini. Jadi saya mendukung untuk tidak mendukung beliau-beliau. Alasannya, ya, masalah yang paling krusial tentu saja adalah kecurangan yang kemarin itu. Ini tolong yang pendukung nomor 2, jangan cari alasan, jangan cari apapun. Itu keputusan MK memang sudah diobok-obok seperti itu sudah clear, sudah jelas ya. Pak Anwar Usmannya juga sudah diberhentikan, itu menunjukkan bahwa itu memang sudah jelas statusnya. Jadi jangan cari-cari alasan. Pak Gibran masuk ke situ, itu adalah dengan cara yang unik, dengan cara yang berbeda, dengan cara yang tidak semestinya seperti itu gitu. Jadi aturan dirubah hanya untuk mendukung atau hanya untuk memuluskan salah satu paslon untuk bisa maju gitu. Dalam hal itu sudah nggak usah diganggu-gugat, sudah ketahuan semuanya. Maksud saya adalah kalau misalkan ada orang yang sampai berani-berani mengganggu-gugat peraturan-peraturan, maka kesimpulannya 2. 1, dia berambisi luar biasa sampai menghalalkan segala cara.
Kita ketahui itu. Dua, kemampuan dia sampai mengobok-obok peraturan berarti dia memiliki koneksi yang sangat kuat, bargaining yang sangat kuat, dan posisi yang sangat kuat sampai di atas hukum. Bahasanya itu adalah oligark. Atau bahasa yang lebih anehnya lagi itu misalkan adalah elit global gitu. Jadi ada pihak yang sampai bisa mengubah peraturan, ada pihak yang sedemikian kuat sampai bisa menguasai opini massa dari perubahan itu benar hanya bisa dilakukan oleh elit global. Jadi udah melakukan tindakan yang aneh seperti itu, kemudian mendapatkan dukungan dari banyak orang, berarti dia menguasai media, menguasai pasar, menguasai psikologi massa. Nah, itu sangat-sangat berbahaya. Itu berarti kemungkinannya untuk menjadi diktator itu sangat-sangat besar. Coba bayangkan sekarang teman-teman saya influencer itu kesedot semuanya ke situ. Saya nggak tahu berapa bayarannya, tetapi yang jelas dia memiliki akses terhadap ekonomi tanpa batas. Nah, ini akan memunculkan masalah besar. Bayangkan ketika kecurangan saja kemudian bisa dilegitimasi dan bisa dibenarkan dan disetujui oleh 50% masyarakat Indonesia, maka kemampuan dia dalam mengolah masyarakat itu sangat kuat. Yaitu kan ciri-ciri dari oligark, ciri-ciri dari elit global. Apakah itu benar atau tidak? Ya silahkan, tapi coba bantah argumentasi saya soal itu. Ya, tentu saja Pak Prabowo itu adalah seorang yang tidak memiliki kelemahan seperti calon-calon yang lain. Bahwa beliau itu adalah tentu saja bukan petugas partai. Beliau itu adalah pucuk pimpinan partai, sekaligus batangnya, sekaligus akarnya. Beliau yang mendirikannya, beliau yang membuat gagasan-gagasan yang ada di dalamnya, dan kemudian beliau menjadi nomor satu di situ. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Dan beliau tidak lagi minus otoritas seperti yang sebelum-sebelumnya saya jelaskan. Tetapi justru otoritasnya berlebih. Saya khawatir kontrol terhadap beliau itu tidak bisa berjalan dengan baik. Karena bahkan lembaga yudikatif itu ternyata tidak bisa mengontrol kehendaknya. Dan seperti itu, gawat sekali. Nah, itu ditambah Ditambah dengan kalaupun masa depan dia baru kemungkinan menjadi diktator, beliau harus digarisbawahi pula sebagai orang yang dibesarkan oleh diktator, oleh Orde Baru. Saya termasuk orang yang tidak menyalahkan ketika Pak Prabowo misalkan melakukan tindakan-tindakan kekerasan di awal reformasi. Kan banyak orang yang mempermasalahkan Pak Prabowo dulu itu terlibat dalam kasus pelanggaran HAM dan sebagainya gitu ya. Ya, itu salah. Tetapi saya pikir itu adalah napas zamannya. Pada waktu itu Orde Baru memang berpikiran seperti itu gitu. Jadi Pak Prabowo itu hanya ujung tombaknya kalaupun memang beliau terlibat gitu. Cuman kalau Pak Prabowo itu sampai akhirnya melakukan hal yang sama juga di masa sekarang, di masa sudah terjadi reformasi lebih dari 20 tahun dan sebagainya, maka itulah sesuatu yang harus dikritik. Itulah sesuatu yang harus diluruskan. Jangan sampai masalah ini terjadi lagi. Jangan sampai keberkuasaan yang berlebihan tanpa kontrol itu akhirnya bercokol di Indonesia. Kalau sudah seperti itu gawat luar biasa. Gitu. Nah, jadi itu adalah alasan saya tidak memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran ya. Nah, jadi saya memilih siapa? Apakah saya golput? Oh tidak. Kalau golput nanti saya masuk neraka. Kan sudah ada fatwa bahwa golput itu berdosa. Ya, jadi saya milih siapa? Makanya saya tantang Baraya semua di sini untuk kampanye habis-habisan di kolom komentar, berikan sebuah keyakinan kepada saya untuk milih salah satu paslon. Jangan yang mengatakan bahwa saya memilih yang terbaik di antara yang terburuk. Ini sebenarnya semuanya memang buruk, tapi kita pilih aja yang paling baik. Gak seperti itu Baraya. Ini bukan masalah yang terbaik atau yang terburuk. Ini masalah nilai-nilai apa yang harus dikorbankan gitu. Misalkan kalau saya mendukung Pak Ganjar, itu kan kemungkinan yang akan dikorbankan itu adalah kemakmuran. Karena kan beliau misalkan seperti itu gitu ya. Dan tidak memiliki harga dirinya bangsa Indonesia, misalkan seperti itu. Kalau misalkan saya milih Pak Anies, berarti intoleransi di Indonesia akan menguat, bahwa orang-orang yang memang ingin menjadikan Indonesia sebagai satu warna itu bisa aja menguat, misalkan seperti itu ya. Jadi yang dikorbankan itu adalah bagian-bagian yang itunya. Kalau misalkan saya memilih Pak Prabowo, berarti waduh, demokratisasi di Indonesia bermasalah. Demokratisasi di Indonesia ya kacau. Jadi siapa yang akan saya pilih? Nah, sampai detik ini asli serius, sampai detik ini saya belum memilih.
Jadi ada kemungkinan saya golput, tetapi golput itu adalah karena pertimbangan-pertimbangan yang tadi itu. Tetapi kalau misalkan dianggap itu haram, ya makanya berikan kepada saya keyakinan, berikan kepada saya penjelasan mana yang harus saya pilih dengan argumentasi-argumentasi yang memadai. Jangan pakai fanatik ya, jangan pakai lu mah gini-gini, pakai argumentasi, berani nggak? Nah, terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.